mengenali keajaiban daur ulang. Di sekolah Dewi ada anak baru bernama Dimas. Dimas sering terlihat sendiri dan tidak banyak bicara. Ia juga sering memungut barang-barang yang dibuang teman-temannya, seperti plastik atau kardus bekas. Teman-teman Dewi jadi heran dan tidak mengerti mengapa Dimas begitu berbeda. Suatu hari saat jam istirahat, anak-anak bermain bola. Tanpa sengaja, bola meleset jauh dan mengenai sebuah keranjang sampah dekat kebun sekolah. Keranjang itu terguling dan isinya, termasuk beberapa botol plastik dan kaleng bekas, berhamburan. Semua anak terdiam karena takut dimarahi bu guru. Dimas yang tadinya diam, tiba-tiba berjalan mendekati sampah yang berserakan. Dia tidak hanya membereskan, tapi juga memilah botol plastik dan kaleng bekas, lalu mengumpulkannya dengan rapi. Teman-teman Dewi jadi heran. Mereka tidak mengerti mengapa Dimas melakukan itu. Sepulang sekolah, Dewi menceritakan kejadian itu pada ayah dan ibu. Dewi bingung dengan sikap Dimas yang suka mengumpulkan barang bekas. Ayah lalu menjelaskan tentang karunia pengetahuan. Pengetahuan membantu kita mengenal Tuhan dan kebesarannya dalam setiap ciptaannya. Bahkan dalam barang-barang yang sudah tidak terpakai, kata ayah. Dengan pengetahuan, kita bisa melihat bahwa setiap benda memiliki potensi, bahkan setelah dianggap sampah. Ibu menambahkan, Tuhan menciptakan alam ini dengan bijaksana, dan kita juga harus bijaksana menggunakannya. Kadang, kita hanya perlu teropong pengetahuan untuk melihat potensi itu. Ibu memberikan Dewi sebuah teropong mainan kecil yang terbuat dari gulungan tisu bekas. Ini teropong pengetahuanmu, kata ibu. Gunakan ini saat kamu ingin melihat nilai dari benda-benda yang sudah tidak terpakai. Berdoalah dan minta Tuhan untuk membantumu melihat dengan mata pengetahuan. Keesokan harinya, Dewi membawa teropong pengetahuannya ke sekolah. Saat jam istirahat, dia melihat Dimas sedang membuat sesuatu dari botol plastik. Dewi lalu diam-diam menggunakan teropongnya dan berdoa. Dia meminta Tuhan memberinya karunia pengetahuan tentang apa yang Dimas lakukan. Tiba-tiba, Dewi merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Dia melihat Dimas dengan cara yang berbeda. Dimas ternyata bukan anak yang aneh. Dimas adalah anak yang kreatif dan peduli lingkungan. Dia sedang membuat pot bunga kecil dari botol bekas. Dengan pengetahuan yang baru, Dewi mendekati Dimas dengan senyum ramah. "Hai Dimas, itu keren sekali," kata Dewi. Dimas sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum kecil. Dewi mengajaknya berbagi ide tentang barang bekas dengan teman-teman yang lain. Perlahan, teman-teman Dewi pun ikut menggunakan teropong pengetahuan mereka. Mereka belajar mengenal Dimas lebih dalam dan melihat kebaikan serta kreativitas di dalam dirinya. Dimas pun tidak lagi merasa sendiri. Dia menemukan teman-teman baru yang memahami dan bahkan ikut tertarik pada reuse. Jadi, ingatlah karunia pengetahuan ini teman-teman. Kita bisa meminta kepada Tuhan untuk membantu kita melihat kebaikan dan potensi tersembunyi di dalam setiap hal, termasuk barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dengan pengetahuan, kita bisa menjadi lebih kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Karunia pengetahuan membuka mata hati kita untuk melihat kebesaran Tuhan di setiap ciptaan, bahkan pada benda sederhana.
Ini membantu kita memahami nilai dan potensi setiap hal. Dengan pengetahuan, kita jadi lebih bertanggung jawab pada lingkungan, lebih kreatif dalam mendaur ulang, dan lebih bijaksana melihat potensi sekitar. Seperti Dewi, kalian bisa menggunakan karunia pengetahuan untuk jadi lebih peduli dan menemukan keajaiban dimanapun.